boleh berdiri, kita ngambil saat teduh sebentar. Haleluya Yesus. Kami bersyukur pada Tuhan. Kau begitu baik. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah kembali. Terima kasih Yesus.
untuk memuji dan menyembah-Mu, Yesus. Yang sangat kita ulang lagi Bapak Ibu, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Puji dan syukur Bapak. Pada sore ini kami mau datang kehadiran penuh kasih. Karena Tuhan itu baik dalam hidup kami. Kami pasangan suami istri pada sore ini Bapak mau buka hati untuk mendengarkan firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami ada, bukan kekuatan kami, tapi ini semua adalah karena kebaikan Tuhan. Kami diberi nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami manusia yang sangat lemah, memerlukan Engkau Tuhan. Di saat-saat kami hidup, Tuhan selalu ada membantu kami. Maka waktu Tuhan yang terbaik untuk kami. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan. Pegang erat dengan kami. Biar kami mau bersama-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, lawan kami semua Bapa. Dari bangku depan hingga bangku belakang. Mungkin ada saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Tibakan ke tempat ini, kami boleh sama-sama untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Kau Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ingin ada roh-roh lain selain roh Allah Bapa yang selalu memberkati kami dalam ruangan ini. Kami tetap dalam nama-Mu. Dalam nama-Mu kami. Hanya dalam nama-Mu kami berseru Bapa. Semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan firman. Tapi Tuhan Yesus untuk memberkati kami dalam ruangan ini. Dan dalam nama-Mu kami berseru ucap syukur haleluya. Amin. Kadang-kadang kita hidup punya masalah yang selalu menerpa hidup kita. Tetapi ingat, ada satu teman kita yang selalu tidak pernah meninggalkan kita, yaitu ada saudaraku yang setia, yaitu Tuhan Yesus.
siap untuk diberkati dengan firman Bapak. Biar firman itu ditabur sebagai benih, tumbuh dan berkembang, berbuah lebat. Kami yakin dan percaya Engkau aman. Allah yang luar biasa dan mengasihi kami Tuhan. Kami tahu kami siapa Bapa. Sebentar kami ingin duduk diam Bapa. Biar berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Baturaikan hati kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Urapi lawak hamba-Mu yang mendengarkan firman Bapa. Kami yakin dan percaya Allah begitu luar biasa mengasihi kami. Urapan Roh Kudus untuk memberkati sore ini. Biar kami pasangan suami istri dapat diberkati dengan firman. Kami siap mendengarkan firman Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berseru dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Baik, mari kita membaca dalam Efesus pasal yang keempat. Kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Efesus 4 ayat 31 dan ayat 32. 2, 3. Segala kemarahan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan membahas sedikit banyak tentang bagaimana kita terampil mengelola konfliknya, terampil mengelola konflik. Konflik itu seringkali kita posisikan sebagai yang merugikan. Karena bagaimanapun juga tanpa kita sadari, ia bisa menghancurkan dinamika, bisa menghancurkan tatanan hubungan dalam sebuah keluarga. Kita harus punya satu persepsi yang benar bahwa konflik di dalam keluarga itu tidak dapat dihindari. Kita tidak bisa mengambil jalan lain. Kita tidak bisa menyimpang untuk menghindarkan diri dari yang namanya konflik. Selama masih ada perbedaan nilai, selama masih ada perbedaan cara pandang, selama masih ada perspektif yang berbeda, selama masih ada dinamika emosi, selama masih ada perbedaan-perbedaan yang ada di dalam hidup kita, maka konflik pertentangan itu akan selalu ada. Jika kita memahami, jika kita mengerti dengan baik dan menempatkan setiap konflik itu dalam posisinya, maka ini akan menjadi satu senjata penguat, akan menjadi satu senjata penguat yang akan memperkokoh satu pernikahan, satu hubungan.
Tetapi kalau kita pandang konflik itu sebagai yang negatif, inilah yang seringkali menghancurkan relasi yang telah kita bangun sedemikian rupa. Meski kita telah membangun relasi dengan baik, kita masih bisa atau telah menjaga pernikahan itu dengan baik, ada kalanya ada hal-hal yang di luar daripada kemampuan kita itu yang tanpa kendali bisa mempengaruhi sedemikian rupa pernikahan kita, sehingga dengan munculnya konflik itu pandangan kita bisa menjadi negatif dalam banyak hal. Nah, mengapa kita perlu belajar terampil untuk mengelola konflik itu? Sebab kenyataannya kita tidak bisa menghindarkan diri dari perseteruan atau konflik itu, karena kita masing-masing itu unik. Sekali lagi, perbedaan perspektif, perbedaan cara pandang, perbedaan budaya, perbedaan nilai, itu semua adalah keunikan pribadi kita. Nah, karena kita masing-masing unik, tidak sama inilah memicu konflik itu. Seringkali memicu gesekan demi gesekan. Bercanda pun harus ada waktunya, kan begitu. Tidak semua waktu itu untuk bercanda. Ada kalanya kita membutuhkan fokus. Ada kalanya kita membutuhkan suasana yang memang fokus. Tapi ada kalanya kita tersenyum, ada waktunya kita bercanda dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menempatkan waktu-waktu itu secara baik dan memahami makna dari sebuah konflik itu, ketika kita mengerti dengan baik, akan menjadi penguat pernikahan. Tetapi kita posisikan dia sebagai yang negatif, maka akan menjadi satu masalah yang berkepanjangan, yang menghancurkan. Nah, beberapa prinsip dasar menurut saya dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai ayat 32 itu harus kita mengerti ungkap dengan baik. Yang pertama yang perlu kita pelajari adalah bahwa kita harus meletakkan satu pemikiran bersama bahwa konflik itu adalah hal yang wajar. Jangan kita menganggap bahwa konflik itu sesuatu yang luar biasa, tapi harus dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena menurut saya konflik itu bisa dianggap sehat, dan terkadang ia bermanfaat bagi hubungan keluarga itu. Kenapa? Karena kita saling bisa mengerti, kita bisa saling memahami, kita bisa saling menyelami perasaan masing-masing. Kita bisa menyelami keterbatasan, kekurangan, dan kelebihan masing-masing. Dengan hal itu kita bisa menjaga kondisi masing-masing dengan baik. Nah, pola dasar untuk mengerti bahwa konflik itu sebagai sesuatu yang wajar, pemahaman ini akan memperbesar, memperkuat perasaan kita untuk saling mengasihi, untuk saling mencintai. Karena begini, konflik itu tidak selamanya berasal dari kebencian. Konflik itu tidak selamanya berasal dari kecurigaan.
Konflik itu tidak selamanya berasal dari keadaan tidak suka, tetapi kadang-kadang perasaan cinta karena sayang dengan pasangan dan seterusnya. Tetapi kalau demikian bukan berarti saya menganjurkan tiap hari konflik saja. Tidak. Atau lebih parahnya, jangan sampai gak ada konflik dalam keluarga. Bukan begitu. Kita tidak harus menciptakan konflik. Konflik itu sendirinya akan bertumbuh kembang di dalam keluarga kita. Kita tidak usah mencari-cari konflik. Kita tidak usah mengkorek, menggali konflik. Dia datang otomatis dengan berlangsungnya perjalanan pernikahan kita. Nah, sekali lagi, ia bisa menjadi bermanfaat, akan menjadi penguat. Supaya apa? Kita saling mencintai. Kedewasaan melihat konflik itu adalah begini. Ketika kita meletakkan sumber gesekan itu sebagai sebuah bentuk kasih sayang. Tapi tidak selamanya memang kasih sayang harus menimbulkan konflik gitu. Tapi paling tidak pemahaman kita harus linear bahwa kadang-kadang pusat daripada konflik itu dimulai dari perasaan cinta, perasaan sayang. Bagaimana hubungan itu bisa berjalan dengan baik. Kita sudah menikah lama saja bisa beda persepsi. Tadi, mohon maaf ya, tadi Yason itu tunangan itu saksi. Nah, saya itu gak sedikit connect dengan Ibu Gembala. Saya disebut ini sama beliau, karena saya ngomong bukan pada tempatnya. Saya bilang, apa sih maksudnya itu? Itu ada di sebelah ini gitu. Ada di sebelah ini. Yang ngomong, saya kan kadang-kadang lemot juga di otak itu. Kadang-kadang nggak butuh sikut, kadang-kadang saya butuh omongan gitu. Berkali-kali memang disebut, tapi saya nggak ngeh gitu. Sama sekali bilang itu apa sih maksudnya gitu. Coba ngomong apa? Oh iya ya, saya salah. Saya salah. Seharusnya saya nggak ngomong, saya ngomong di dekat orang gitu. Ya mudah-mudahan nggak direkam dong saya. Kalau direkam itu jadi konflik gitu. Kalau konflik suami istri bisa diomongkan. Kalau orang dengan orang lain itu menjadi masalah. Nah, maksud saya itu di sini, pemahaman di sini penting. Karena apa? Seringkali keluarga itu pada kenyataannya mengalami disfungsi, gitu ya. Suami harusnya berperan A, tapi dia tidak berperan. Gitu. Istri harusnya berperan, tetapi tidak berperan, tidak berfungsi. Ini kan namanya disfungsi. Nah, bagaimana menempatkan disfungsi keluarga ini pada tempatnya? Ini juga membantu untuk menangani satu konflik. Dan yang lebih parah adalah kadang-kadang ada unsur ketidaksengajaan blame gitu. Ada hal-hal yang sesungguhnya di luar nalar, di luar kesadaran kita itu muncul. Dan itu menjadi pemicu konflik yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola menempatkan konflik itu? Pertama, pahami, mengertilah bahwa konflik itu adalah hal yang wajar. Selama kita berbeda persepsi, berbeda pandangan, berbeda nilai, itu akan bermunculan konflik yang seperti ini. Tetapi semuanya itu kita bisa bangun.
ya, semuanya kita bisa ramu. Di dalam konseling pernikahan, saya selalu katakan begini. Salah satu tujuan pernikahan itu bukan mencapai kebahagiaan, bukan mencapai kesenangan, tapi adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu dimulai dari mana? Saling melebur satu dengan yang lain. Tidak memaksakan pasangan seperti imajinasi saya. Biarkan pasangan itu berkembang sesuai dengan naluri kehidupannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, dulu waktu kita kenal pertama, kok karakternya seperti ini, lembut, wangi. Setelah menginjak dewasa pernikahannya, mau dicium saja bau. Apalagi ibu gembala kalau udah mau tidur lalu tempel kanan, tempel koyok gitu. Jadi dicium baunya koyok semua. Sekali lagi, ini jadi konflik, bisa jadi sumber konflik. Tetapi bagaimana memanfaatkan semua situasi dan kondisi itu dan menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar gitu. Ini loh yang saya maksud, penerimaan diri tentang sesuatu yang wajar ini sulit. Ada kalanya kita menganggap itu sebagai sesuatu yang besar gitu. Selama konflik itu kita pandang sebagai yang besar, selama itu pula kita akan terpuruk. Mari kita belajar, oh itu biasa, wajar. Sesuatu yang biasa, sesuatu yang natur dan memang harus terjadi. Meskipun ada disfungsi di mana-mana, ada perbedaan di mana-mana, tetapi itulah kedewasaan seseorang melihat konflik, meramuinya itu dengan baik. Dibuat sedemikian rupa. Saya ingat ya, orang yang masak-masak itu, pandai masak itu kan sebenarnya bumbunya sama ya. Di situ ada micinnya, ada garam, ada bawang merah, ada bawang putih. Bumbu dapur kan begitu semuanya. Masalahnya kenapa kita makan di satu restoran, di satu rumah, kok rasanya beda? Di sana keasinan, di sini kemanisan, di sini nggak ada rasanya. Kenapa itu terjadi? Salah satunya adalah karena bagaimana meramu, mencampur masakan itu beda. Dan yang kedua yang saya maksud dengan di luar daripada kemampuan itu bisa terjadi. Kadang-kadang takaran satu sendok itu, kalau kita melihat YouTube ya, masaknya 1 sendok garam, 1 sendok teh, micinnya, nanti ditambah bumbu ini, kita sudah takar begitu rupa, tapi rasanya beda. Orang bilang tangannya itu gitu. Contoh orang menanam pohonnya, kalau tangannya dingin, dia nancepin pohon apapun bisa tumbuh dengan baik, katanya nih petani. Tapi kalau tangannya panas, bukan karena dekat kompor, tangannya panas, mau nanam apapun, misalkan dia beli tumbuh baik, ketika ditanam bisa mati, disiram, dikasih pupuk. Itu di luar daripada kesadaran kita, kemampuan kita untuk memilih, di luar kemampuan kita. Nah, ada hal-hal yang demikian. Nah, sekali lagi, meskipun begitu, mari kita belajar begini, konflik itu sesuatu yang wajar terjadi. Yang kedua, saya berdasarkan
Efesus pasal 4 ayat yang ke-31 sampai 32 itu adalah belajar untuk bersikap tenang. Belajar untuk bersikap tenang. Tidak bereaksi ketika sedang marah, sedang emosi. Ada bapak ibu yang emosi diam saja, mata merah tapi tidak marah, mata merah itu tapi tidak marah. Itu hanya pergi ke toilet gitu, mata merah tidak marah. Tapi ada orang-orang yang begitu gitu. Orang kalau emosi gitu tidak terkendali. Tapi Alkitab mengajar kepada kita bersikap tenang. Jangan bereaksi ketika kita sedang marah. Yang seringkali saya katakan, jangan pernah ambil keputusan saat kita marah. Di dalam catatan Alkitab tidak ada keputusan karena marah menghasilkan kebaikan. Tidak ada. Pada waktu Saul berhadapan dengan musuhnya, orang-orang Filistin, musuh-musuhnya, waktu itu sangat mendesak. Dia sementara akan diperangi oleh musuhnya. Kebiasaan mereka, orang harus bertanya dulu. Nah, yang bertanya itu adalah biasanya nabi. Pada waktu itu Samuel, seorang hamba Tuhan, disuruh tanya, maju berperang boleh atau tidak? Nanti Tuhan akan jawab, oh boleh, maju perangi bangsa itu, baru maju. Tergantung bagaimana, karena pada waktu itu situasinya betul-betul mendesak. Saul menganggap keadaan terdesak, keadaan terjepit itu dimungkinkan untuk bertanya sendiri kepada Tuhan. Padahal tugas itu bukan tugas Saul. Saul bukan seorang imam, tapi itu Samuel. Lihat, emosi keadaan yang mendesak dilakukan di mana Saul mengambil keputusan. Sejak saat itu, tanggung jawab kerajaan yang ada di pundak daripada Saul dicabut oleh Tuhan. Dan masih banyak hal di dalam catatan-catatan Alkitab menerangkan kepada kita bahwa ketika marah mengambil keputusan tidak ada yang baik, gak ada yang baik. Karenanya pentingnya kita memahami begini, bahwa kebaikan itu pada waktu kita menghadapi konflik, jangan bereaksi. Diamlah untuk sesaat sampai situasi itu reda, lalu membuat keputusan. Kendalikan emosi kita itu. Kalau emosi kita sudah reda, maka mudah menyelesaikan konflik itu. Karena apa? Kita jadi tenang. Kalau pikiran tenang, tidak takut, kan gampang mengambil keputusan. Ada pertimbangan-pertimbangan yang logis yang kita ambil. Biasanya kalau kita emosi mengambil keputusan, itu menabrak hal-hal yang logis. Semua yang kita mengerti itu hilang. Semua pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu hilang. Kita anggap semua tidak ada, semua salah, semua tidak benar. Kenapa? Karena sudah tidak terkontrol lagi emosi kita. Inilah bahayanya. Nah, sekali lagi, meskipun kita sering mengalami hal ini, mengalami konflik di dalam keluarga, tapi belajarlah untuk bersikap tenang. Kendalikan emosi kita. Kendalikan emosi kita. Supaya apa? Kita itu tidak termakan oleh hawa nafsu ini.
Kalau kita melayani emosi nggak ada habisnya, Bapak Ibu. Kalau mengendalikan emosi nggak ada habisnya. Mengikuti amarah nggak ada habisnya. Sama saja kita sedang menguburkan diri kita sendiri. Saya percaya begini, ketika kita bersikap tenang, semuanya akan berjalan dengan baik. Semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, kemungkinan besarnya adalah pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang dewasa. Kenapa? Karena kita mampu menekan emosi kita itu. Ada waktunya memang tidak terkontrol, tetapi tidak semua tidak terkontrol gitu. Hanya dalam waktu-waktu tertentu mungkin. Tetapi dengan kemampuan kita setiap hari untuk mengendalikan diri, menekan diri ini, pasti Tuhan akan memberikan kemampuan tambah tahun. Karena kan seperti istilah begini, bisa itu karena biasa. Ya. Kalau kita biasa mampu mengendalikan diri, maka kita akan belajar mampu mengendalikan diri dengan baik. Kalau kita sudah belajar mampu mengendalikan diri dengan orang-orang yang kita kenal, dengan orang-orang yang kita mengerti, dengan orang-orang yang sudah bergaul karib dengan kita, itu mudah. Ya. Tapi yang agak sulit adalah mengendalikan diri dari orang-orang yang tidak kita kenal, yang menjadi sumber konflik itu. Tetapi dalam hal ini saya selalu percaya bahwa ketika kita telah belajar untuk mengendalikan diri dan membiarkan diri ini dikendalikan oleh Tuhan, sehebat apapun tantangan yang datang dari luar itu, konflik yang muncul itu, paling tidak masih ada kemampuan yang tersisa di dalam diri kita ini untuk menekan diri kita. Kemarin waktu liburan ya, ada yang ke puncak dalam liburan. Biasanya kan sini puncak kan 3 jam lama ya. Saya 2:30 dari tempat ini, jam 10 malam itu baru dari Megamendung. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 jam. Itu jam 10 malam. Tujuan kami hanya ke Ciherang. Udah jam 10 malam, hujan, macet lagi. Akhirnya kami berhenti di PGI, tidur di situ lah. Kami istirahat pagi, setelah doa kami bangun, jam 6 kami berangkat, jam 6 pagi juga kena macet. Dari Megamendung sampai Ciherang itu kita keluar jam 6 sampai di jam 2. Itu padahal di map itu cuma 20 menit. Saya bilang, Ren coba Ren, itu map berapa jaraknya sih? Hanya 20 menit. Kenapa jalan jam 6 sampai jam 2 baru sampai? Wah, di situ kan kalau sudah ada sedikit lubang saja, ada lubang semut sedikit saja, motor itu sudah, mobil itu sudah. Kalau imannya nggak kuat, waduh, itu bahaya, celaka 12 ada di situ. Tapi ketika setelah kami pulang dari sana, ada beberapa teman yang kejebak juga. Bahkan Ibu Pendeta Lydia, Ketua BPD itu, saya akan ingat seumur hidup. Sekali-kali saya tidak akan ke puncak kalau liburan. Karena Pak Ferdi dan teman-teman itu lewat Jonggol.
ini sebenarnya istrinya marah. Kenapa? Karena mobil bagus, harus lewat jalan-jalan yang rusak-rusak. Dan lama juga beliau pernah macet juga. Nah, maksud saya adalah kita belajar begini, ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Tapi bagaimana kita bisa merangsang diri untuk membatasi? Kalau bukan kedewasaan di dalam bersikap, gak bisa. Nah, sekali lagi menurut saya orang yang bisa bersikap tenang menghadapi konflik itu adalah orang yang dewasa. Kedewasaan seseorang terlihat ketika dia bersikap tenang, karena kita kan sering gopoh, Bapak Ibu. Sering gopoh. Bulan yang lalu Pak Kelvin, Ibu Ferry itu cerita, bosnya itu namanya Ibu Monik gitu. Dia itu meninggal dunia karena kompornya meledak, kompor gas, itu bekas, kompor tabung bekas di pabrik atau di pabrik di rumah itu meledak. Dan kami kenal baik, kami juga kami kenal baik dengan beliau karena suka beli makanan. Waktu itu saya diajak pulang ke Lampung karena dia tinggal di Lampung. Nah, Ibu Ferry itu cerita, katanya Bu Monik meninggal. Kenapa? Karena kompor meledak jadi 80% itu kebakar, meninggal. Nah, itu terbawa-bawa di tempat kami. Kami kan kompor itu ada 8 yang nyala. Jadi Ibu Gembala itu paling takut gitu. Kalau cetek menyetek, waduh. Kalau sekali cetek gak nyala, oh ditiup. Saya bilang ini kan terbuka, kecuali tertutup baru boleh takut. Nah, seringkali kita ini loh gopoh melihat dengar berita begini. Nah, dalam waktu yang bersamaan kita diperhadapkan dalam situasi yang sama. Kita gopoh, kita sulit mengambil keputusan. Syaratnya hanya bersikap tenang, jangan bereaksi, berdiam diri. Dia tenangkan diri kita, baru kemudian bicara. Itu orang yang dewasa seperti itu. Sekali lagi, konflik boleh muncul dan kita tidak bisa menutup terhadap konflik itu, karena kita ini masing-masing unik dasarnya. Karena masing-masing kita unik, memunculkan banyak hal gesekan. Tapi mari kita menempatkan diri, belajarlah untuk melihat konflik itu sebagai sesuatu yang wajar. Yang kedua, bersikaplah tenang. Jangan bereaksi ketika kita sedang marah. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gembala masuk dalam. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, di tengah gejolaknya dunia ini, tantangan kehidupan yang seringkali harus kami alami, bahkan seringkali kami dihadapkan dengan situasi yang sulit. Tapi kami tahu Tuhan, biarlah pada saat sore hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong hidup kami. Biarlah kami belajar Tuhan, suami dan istri, meletakkan satu pikiran seperti pikirannya Kristus. Biarlah dalam hidup kami bersama-sama, antara kami suami dan istri, punya satu tujuan, satu visi, satu misi, sehingga kami belajar Tuhan melihat segala sesuatunya oleh karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Bahkan kami juga belajar ketika kami diperhadapkan dengan situasi keadaan yang sulit Tuhan, dengan tantangan kehidupan, kami belajar untuk bersikap tenang. Karena kami tahu ketika kami bersikap tenang, kami dapat berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kami berdoa kepada Tuhan, maka akan ada keputusan-keputusan yang baik yang dapat kami ambil.
Tapi biarlah hidup kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan ketika kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, maka segala keputusan yang kami ambil, keputusan yang berdasarkan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah kehidupan kami, suami dan istri, anak-anak yang ada, cucu mantu yang ada, bahkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami satu dengan yang lain Tuhan, terjalin kasih yang mesra, kasih yang indah yang datangnya daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat hidup berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitaran kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, biar bukan hanya saja kami mendengar, tapi kami belajar untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, kita memberikan persembahan. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah dikenakan untuk berbenah dengan bila kami semua suami istri di dalam Tuhan, kita kami semakin dari Tuhan. Terima kasih kepada kami memberikan persembahan, kiranya persembahan itu dengan harum di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami dengan sukacita di dalam persembahan ini. Amin. Segala puji syukur Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pengumuman untuk Sabtu 5 Oktober ibadah komunitas dengan kasih Tuhan padanya Ibu Chandra, firman Tuhannya Ibu Pendeta Muda Novianto, dan persembahannya Ibu Destorus. Demikian pengumuman. saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Terpujilah nama-Mu untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Kau telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah hari ini dengan baik. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan saja yang meliputi kami sekalian. Diberkati rumah tangga dan keluarga kami. Diberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Segala kelemahan-kelemahan tubuh kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memiliki kekuatan. Kami hanya bersandar dan percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami. Sekira mungkin kami mengalami masalah, mengalami kesulitan, bukakan jalan dan beri kemampuan kepada kami untuk kami dapat menanggungnya, supaya kami bersama bertumbuh di dalam keluarga Kristus,
sehingga kami mampu menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teringat akan kami bagi Bapak Diki, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan yang memberi pertolongan dan anugerah Tuhan. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan Amin.